Haleluya, Shalom Aleichem, saudaraku terkasih. Saat malam hari ini kami sedang sharing diskusi tentang keselamatan bersama keluarga Bapak Ihsan dan Ibu Nur di Muncak, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Jadi kami lagi ngobrol-ngobrol tentang keselamatan. Saya sedang cerita tentang keselamatan itu seperti apa, kekristenan sejati itu seperti apa. Saya kondo kali Pak Ihsan, kali Ibu Nur, disaksikan oleh Pak Gembala, Pak Yapet, yang akan menggembalakan seluruh jemaat di Muncak. Amin. Saudaraku, saya katakan kepada mereka, Kristen kalau hanya di mulut, kuwi jenenge Kristen cangkem. Kristen kalau hanya di bibir, kuwi hanya Kristen perkataan. Kristen sejati harus Kristen di hati. Kristen yang melakukan kehendak Bapa. Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Semua pengajarannya dari dalam firman. Orang menciptakan pengajarannya dewe. Gitu Pak Pendeta? Amin, amin. Gitu Pak Ihsan? Aneh saudaraku. Zaman sekarang aneh bin pekok. Saya mau katakan. Banyak pendeta yang menciptakan ajaran-ajaran baru. Aliran-aliran baru, doktrin-doktrin baru yang melebihi firman, bahkan merasa lebih pintar daripada firman. Kelewatan sok-sok aneh. Harus memanggil Tuhan dengan nama ini. Nek ora ini ra mlebu surga jarene. Lah Tuhan ki melihat hati kok. 1 Samuel 16 ayat 7 jelas berkata, manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tidak secara bangunan fisik manusia yang dilihat oleh Tuhan. Hatimu tegak lurus gak dengan Tuhan? Hati kita harus tegak lurus antara hati, mulut, pikiran, dan Tuhan. Ojo diwalik hati, mulut, pikiran, hantu tadi nih. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya banyak mendengar daripada mereka tentang doktrin-doktrin yang baru yang disebarluaskan oleh pendeta-pendeta yang gak bertanggung jawab. Pengajar-pengajar nggak bertanggung jawab. Ada lagi yang mengatakan kita sudah hidup di zaman kasih karunia hari ini. Tuhan sudah menyatakan kasih karunia dalam hidup kita oleh kemurahan yang lebih daripada hidup. Tapi mari kita kembali ke kemah abadi, kemah Tuhan. Lah wes hidup di dalam kasih karunia kok kembali ke hukum Taurat. Berarti kematian Yesus tidak berguna di atas kayu salib yang telah menebus kita dan menghapus segala dosa kita. Kita masih mau kembali kepada Taurat. Kan pekok ini sedangnya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya hanya ingin mengingatkan, jangkaulah jiwa dengan kabar baik. Menangkanlah jiwa dengan Injil itu. Ceritakanlah Yesus, gak usah ditambahi dikurangi. Yesus ya Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Orang usah ditambahin, doktrin seperti ini, doktrin seperti itu, sorasan doktrin-doktrinan. Yesus itu tidak pernah menciptakan doktrin. Doktrinnya ya dirinya. Firmannya itu doktrin Yesus. Orang usah ditambahin doktrin A, doktrin B, doktrin C. Mumat jemaat saudaraku. Jadi kami ada di daerah ini, di Muncak ini memberitakan Injil, meneguhkan iman jemaat, menyuarakan kasih dan kebenaran itu. Bukan dengan tujuan A, B, C, D, F, G, H. Tapi dengan satu tujuan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh hidup sebagai orang Kristen. Orang percaya kepada Yesus. Dan menjadi hamba Yesus. Melayani Yesus. Bagi hormat kemuliaan nama Yesus sampai dengan garis akhir. Amin. Amin. Nah kuwi lo Kristen sejati jenenge. Itu Kristen yang sesungguhnya. Wes ora sapaten karo ajaran A B C D F G H. Ajaran Yesus cuma satu firman, wes. Kembali ke firman, Bu. Panggil Yesus sak gelemu. Iso nyeluk nama Yesus monggo. Gusti Juru Kuwaos monggo. Yahwa Hamasiah monggo. Tapi orang sing didoktrin orang nyebut jeneng iki sesat. Sing sesat ya sing ngomong. Ngono lho. Urip ki gampang kok digawe sulit ngono lho. Jadi nggak perlu nyebrang ke
Kemarin lagi ya. Ya ora usah lho, manusia baru kembali ke manusia lama to piye to. Tabirnya kan sudah dibuka. Dikoyakkan ora terkoyak. Koyak tabirnya ya. Kalau kita baca di dalam Markus 15, 16 sudah dikoyakkan. Iya, iya. Berarti sudah tidak ada batas. Iya. Karena kita sudah hidup dalam roh. Iki, yuk kita kembali ke perjanjian lama, masuk kemah suci, walah wes kualik itu tadi. Roh Kudus di gua. Iya. Yesus ya Yesus. Amin. Amin. Ajaran Yesus kursi tok jenenge firman. Ya. Ora usah ditambahi dikurangi, nggih Pak? Amin. Sampai lo jenenge keren ihsan. Berarti ora artinya ihsan. Ihsan jeneng muslim, Pak. Ya ora masalah jenenge, artinya ngerti ora ihsan. Ihsan. Alif qaf ha San. alif mim. Apa itu? Non, ihsan. Artinya apa ihsan? Ngerti ora? Enggak. Belajar. Nur itu artinya nur. Cahaya. Nur cahaya. Cahaya. Cahaya ki artinya menerangi. Hmm. Ojo malah peteng. Gang jimbret. Malah wong ketemu sampean dadi peteng ora dadi kualik. Kuwi wong ketemu sampean dadi terang. Amin. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini loh kami ini di atas pegunungan. Anginnya sepoi-sepoi. Wes jan anginnya sepoi-sepoi tenan ta wingi. Ya, Saking anginnya seger. Anginnya seger. Nek orang nggo jaket yo kademen. Ya nggih Bu to? Nggih. Nggih to Pak? Nggih Pak Pendeta. Nggih, leres. Ibu Pendeta. Iya. Iya wis ngantuk. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan begini. Jika kita seorang hamba Tuhan, mari kita hanya menyatakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita kepada semua orang. Amin. Jadilah penginjil sejati yang hanya menceritakan Injil. Orang usah doktrin. Orang usah paradigma. Orang usah nggowo-nggowo ajaran A, B, C, D, F, G, H yang menyesatkan. Amin. Kalau kita jadi penginjil, jadilah penginjil murni yang hanya memberitakan Injil. Ya. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Amin. Injil itu sendiri. Ngono lho. Dadi dadi penginjil doktrine A B C D F G H koken doktrin mumet menungso tadi saudaraku. Kembalilah kepada firman yang murni. Nggih to Bu Nur? Nggih. Jenenge Nur, sami kali kula Nur. Kula Muhammad Nur Rahman niku asma kula. Cahaya pengasih dan penyayang. Bapak to. Mangane dadi pendeta. Makane jenenge Muhammad Nur Rahman, cahaya pengasih dan penyayang dadi pendeta. Ngen pepak. Ngen cukup mengasihi, menyayangi dan menerangi seperti Yesus yang melakukan itu. Dadi ibu jenenge Nur kudu dadi terang, dadi wong Kristen yang terang. Ora nek ketemu sampean malah peteng wong tak omongi. Kudune malah lega dalane. Amin. Amin. Ora usah malah ketemu sampean utuk-utuk bingung golek dalane gara-gara peteng. Nggih to? Dadi semangat ngono lho. Dadi lakone wong Kristen ki kudu sesuai firman. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sedih loh dengar cerita daripada ibu ini. Banyak katanya penginjil sing ceritanya aneh-aneh. Pendeta ceritanya aneh-aneh. Kudu memanggil Tuhan dengan nama ini. Nek orang nyebut nama ini sesat. Sing sesat yo sing ngomong. Ngono lho. Didoktrin. Doktrin yo salah. Ngono lho. Yesus yo Yesus wis gitu aja to yo. Arep nyebut Gusti Yesus, Juru Kuwaos, Kalimatullah, Rohullah, wis sak gelem-geleme nyebut. Sing penting atine tegak lurus. Karena nek hatine tegak lurus ya bener kabeh. Iki tahta kudus gitu. Temple of God, bait Allah. Ora nang kene bait Allah iki penyesat di sini nek ora bener. Mane tegak lurus antara hati, mulut, pikiran dan Tuhan. Ora hantu. Nggih to, Pak? Nggih. Nggih apa? Nggih. Nggih apa? Nggih temenan. Temenan opone? Heh? Temenan opone? Nih, bait Allah nih, bait suci. Puji Tuhan teh nyebut iku apa? Sing penting atine Atine. bener, Bener tulus. tulus, Bukan iki nih. ora pikirane sesat. Ngono lho. Nggih to Pak Iksan? Nggih. Nggih Pak Pendeta? Nggih, leres Pak. Enggak kepanggih. Ya mboten kepanggih tapi leres sing wonten. Pak Pendeta seleyeh-leyeh wis ngantuk. Wis bengi ati
Ya durung toh nek bagi hamba Tuhan ora nek bengi. Begini ya Pak nggih. Ora nek bengine tetep terang terus saya beritane Injil. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita dalam menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, mengajar setiap orang, menolong setiap orang, membawa setiap orang kepada Yesus, itu dasar kebenarannya harus cuma satu, yaitu namanya firman Tuhan. Ndak usah ditambah doktrin-doktrin yang menyesatkan, doktrin-doktrin yang belum teruji kebenarannya. Firman Tuhan itu mutlak karyanya Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu mutlak karyanya Tuhan yang Maha Kuasa, Roh yang hidup, firman yang hidup, roti hidup yang barang siapa memakannya akan hidup dan dipuaskan. Nggak usah ditambah doktrin apapun sing isine belum tentu benar, doktrin yang masih meraba-raba, enek meneh sing ngomong duit tunggal, enek meneh sing ngomong Yesus mati 2 kali, mekoi dhewe tak omongi. Haleluya. Nggak usah sok hebat dengan nambahi. Terkutuk loh kita nanti. Tuhan itu lebih pintar daripada siapapun. Ora usah sok keminter. Dari muncak Kabupaten Pesawaran, dari kediaman Bapak Ihsan dan Ibu Nur, bersama Pak Gembala, Pak Yapet dan Ibu, ini mantan kedar itu, mantan ketua majelis taklim. Saya mau katakan, mari kita beritakan Injil, firman yang hidup, dengan satu nama Yesus Kristus Tuhan, bawa setiap orang kepada keselamatan kekal. Karena hanya ada satu Tuhan dan Juru Selamat. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom.